Berikut ini jenis-jenis bullying yang mungkin terjadi. Verbal atau lisan, yakni mengejek dan mengata-ngatai seseorang. Fisik, yakni menyakiti seseorang secara fisik, merusak atau mencuri barang. Sikap atau gerakan tubuh yang vulgar dan tidak sopan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam sejahtera, salam Putri Cempa. Selayaknya memang seorang perempuan itu menjadi Putri Cempa. Sahabat Putri Cempa, kita sering tanpa sadar melecehkan anak-anak kita. Jadi yang namanya pelecehan itu bukan hanya pelecehan fisik ya, atau pelecehan seksual atau apa, tetapi juga tanpa sadar orang tua itu kesehariannya membuli, melecehkan, mengabaikan, sehingga membuat anak itu rasa percaya dirinya tidak bisa tumbuh dengan baik. Contoh dari pelecehan atau pembulian yang setiap saat dialami oleh anak-anak di rumahnya adalah ketika orang tua itu memanggil dia dengan si hitam, si gendut misalnya, atau juga mungkin dengan bahasa-bahasa yang membuat anak itu disepelekan begitu. Kamu itu ya dibilangin selalu nggak mau nurut. Nah ini kan juga seringkali kita nggak sadar membuat anak itu tidak semakin percaya diri, tapi wah aku sudah nurut, kenapa masih begitukan sama mamahku. Kamu itu makan kalau nggak enak nggak mau makan. Padahal kadang-kadang makan nggak enak juga dia doyan kalau sesuai lauknya kan gitu, kalau sesuai dengan seleranya kan begitu. Nah, ketika anak mengalami sebuah pelecehan, tentu tumbuh kembang mereka berbeda. Di usia dewasanya mereka kurang percaya diri karena sejak kecil tidak biasa diberi apresiasi yang baik oleh orang tuanya. Tetapi ketika mereka mengalami itu dan kemudian orang tua selalu membiarkan anak-anaknya mengalami hal-hal seperti pelecehan, kemudian pembulian, tentu anak-anak merasa bahwa kenapa papa mamahku tidak pernah membela aku, kenapa papa mamahku tidak pernah bisa menjadi pengayom atau pelindungku, kenapa aku masih dibegitukan sama teman-temanku tetapi papa mamahku diam saja. Apalagi bagi anak yang kebetulan di masa kecilnya punya pengalaman pelecehan fisik. Apa sih sebetulnya pelecehan fisik itu? Mohon maaf, ketika ada anak kecil yang kelihatan cantik, centil, kemudian tanpa sadar itu tetangga kanan kiri selalu mencubit pipinya, menepuk bokongnya, kemudian tidak sadar bahwa itu dilakukan sering dan dalam tempo yang agak lama. Misalnya nepuk-nepuk bokong tidak hanya sekali tapi ditepuk-tepuk sampai beberapa kali, sampai setiap saat ketemu itu anak juga merasa tidak nyaman. Kenapa sih orang itu kalau ketemu aku selalu sikapnya seperti itu? Anak merasa tidak nyaman, merasa tidak dihargai, dan anak sadar bahwa sebetulnya dia dilecehkan, tetapi kan mereka masih anak-anak, tidak mampu membahasakan dengan baik bahasa mereka. Dan ketika anak mengalami sikap-sikap yang diterima mereka yang itu cenderung melecehkan, itu orang tua harus tahu, memberikan pemahaman kepada anak bahwa mana bagian tubuh atau anggota tubuh yang boleh disentuh oleh orang lain, mana yang tidak boleh. Dan anak harus tahu ketika dia terganggu, bagian tubuhnya disentuh oleh orang yang tidak dikenal maupun yang dikenal, dan itu mengganggu mereka, dia harus berani ngadu kepada orang tuanya. Jadi ketika anak mengalami pelecehan, baik pelecehan verbal maupun juga pelecehan seksual, itu orang tua harus bersikap tegas, tidak boleh dibiarkan. Bahkan mohon maaf oleh ayah kandungnya sendiri atau ibu kandungnya sendiri. Jadi kita masing-masing menyadari bahwa anak diberikan bekal untuk meraih masa depannya dengan sesuatu yang terkenang dalam jiwa mereka, bahwa saya ini
sebagai seorang anak dari kecil dididik dan kemudian diberi pengarahan oleh orang tua saya seperti ini dan saya harus bersikap seperti ini. Itu anak-anak menyadari itu sejak kecil, sejak dia tumbuh dari mulai usia balita. Untuk itu dimanapun kadang terjadi pembulian, pelecehan, baik di sekolahan, baik di tempat-tempat ibadah, di lingkungan mereka, orang tua harus memberikan edukasi yang gampang difahami anak. Jadi, nak, kalau kamu dibeginikan sikapmu harus begini. Kalau kamu dibeginikan sikapmu harus begini. Ini perlu. Contoh kecil saja misalnya. Ketika anak kita mengalami pelecehan secara fisik oleh seseorang yang mereka sudah kenal dengan dekat, kita harus membekali anak kita bahwa bersikap tegas. Awas, kalau kamu begitu lagi dengan saya, aku ngadu sama mamahku, aku ngadu sama papahku. Tegas seperti itu. Kalau kemudian dia mengalami kekerasan, tidak hanya sekedar pelecehan atau kekerasan, anak juga harus dibekali sebuah sikap yang membuat orang lain itu respect dan kemudian orang lain itu merasa khawatir dan takut jika perbuatan mereka itu nanti berdampak buruk terhadap dirinya. Jadi misal contoh, ketika anak mengalami pelecehan, kemudian dia sudah melawan tetapi justru dia mengalami kekerasan, anak kita sedari kecil harus dibekali sikap berani. Jadi sedari kecil harus berani, sikap berani dan sikap melawan ketika mengalami hal seperti itu. Lalu bagaimana jika pelecehan itu sudah terlanjur terjadi? Sudah terlanjur terjadi dialami oleh anak kita. Mentalnya sudah down, sudah menjadi sebuah kasus hukum yang dilaporkan dan semua orang sudah tahu, media sudah mengupload demikian luasnya. Apakah ini akan berakibat buruk terhadap mental anak kita? Bisa ya, bisa tidak. Karena apa? Ketika anak itu tahu bahwa dirinya dilindungi dan orang yang mendoliminya itu dikasus secara hukum, justru anak akan merasa kepercayaan dirinya tumbuh. Ternyata dia itu yang jahat sama aku sekarang mau dihukum, begitu. Jadi ini perlu dimunculkan doktrin kepada anak kita bahwa ketika orang lain tahu, ya nggak usah malu, justru kamu harus bangga, justru kamu harus menceritakan semuanya supaya dikasus secara hukum dan diberikan balasan yang adil karena dia sudah mendolimi dan menyakiti dirimu. Nah, ini orang tua harus seperti itu. Nah, apabila kemudian ketika kasus ini sudah diekspos media dan sebagainya, banyak orang tahu, kemudian anak kita menjadi down mentalnya, kebetulan yang sudah agak dewasa begitu, dia sudah memahami situasi dan kondisi, usianya sudah 15 tahun ke atas, kasus pemerkosaan atau pelecehan yang lain atau bagaimana, ini tentu perlu pendampingan khusus utamanya dari orang tua bahwa biarkan kasus itu bergulir, kemudian sampaikan informasi sejujur-jujurnya dan hadapi kenyataan hidup dengan sebaik-baiknya. Dengan doa yang kuat dari orang tua, yakinlah bahwa persoalan itu pasti akan bisa diselesaikan dengan sebaik-baiknya dan sebijaksana mungkin. Tetapi apabila memang anak kita secara mental agak down, agak terganggu, ya kita perlu melakukan komunikasi kepada seorang yang lebih tahu ya dalam hal ini, mungkin psikiater atau yang sebagainya, untuk mendampingi, menumbuhkan rasa percaya dirinya kembali. Tetapi tentu peran orang tua itu lebih dominan daripada yang lain. Jadi anak itu akan merasa bahwa ketika orang tua saya sudah menerima saya apa adanya, peduli amat dengan orang lain. Nah, yang penting orang tuanya, bapak ibunya, yang penting keluarganya, kakak adiknya, saudara-saudaranya di lingkungannya itu bisa menerima kekurangan dia setelah mengalami hal-hal yang seperti itu. Tetapi kalau kemudian pelecehan atau pembulian itu dialami oleh anak-anak kita justru dari keluarganya sendiri, bagaimana kalau kemudian pelecehan itu dari orang tuanya sendiri, dari kakaknya sendiri, atau dari ibunya, atau dari bapaknya sendiri, bagaimana sebenarnya? Kita tahu bahwa semua sudah terjadi ketika salah satu dari keluarga itu mengalami hal tersebut. Kita menyadari sebagai seorang yang beriman bahwa semua terjadi atas kehendak Allah, kemudian biarkan diproses
hukum dengan baik, dan yang penting tidak ada rasa dendam di dalam hati kita. Kemudian anak kita tetap harus diberikan sebuah wawasan bahwa semua sudah terjadi dan pasti akan ada solusi terbaik yang diberikan Allah kepada keluarga kita. Berikan dia pelukan, berikan dia dekapan yang kemudian menghangatkan hati mereka, menetralisir betapa pergolakan batin mereka yang sangat luar biasa ini bisa ternetralisir dengan rasa empati yang besar di lingkungannya. Dan ini peran serta dari semua keluarga besar. Untuk itu hindari pembulian atau pelecehan kepada anak, dari sikap, dari apapun hindari. Terima kekurangan, kelebihan dari anak kita dengan rasa kasih sayang yang ditumbuhkan sejak mereka masih di usia balita. Kemudian apabila sudah terjadi pelecehan, lakukan pendampingan sebaik-baiknya dan terima kenyataan dengan ikhlas, dengan sabar, dan jangan memunculkan dendam di kemudian hari, karena tentu amarah dan dendam itu akan menimbulkan sebuah persoalan baru. Kalau kemudian sudah dikuasai amarah dendam, bukan malah menyelesaikan masalah, tapi justru menimbulkan sebuah persoalan baru yang itu juga tidak menjadikan sikap positif terhadap anak kita. Kemudian apabila pelecehan atau pembulian itu berlangsung atau terjadi oleh keluarga inti, seyogyanya hukum masih harus ditegakkan. Jadi kita tetap melakukan upaya supaya hukum ditegakkan meskipun itu pada keluarga inti, karena ini pembelajaran bagi semua orang. Tetapi tentu keadilan ditegakkan, tetapi amarah dan dendam dihilangkan, sehingga ini adil secara hukum, tetapi tidak ada amarah, tidak ada dendam, semua sudah terjadi, tapi biarkan proses hukum berjalan. Tentu ini kita bisa memilah dan memilih dari semua sikap yang baik untuk masa depan anak kita. Dan sahabat Putri Cempa, pembulian atau pelecehan ini memang idealnya, seharusnya tidak boleh dialami oleh siapapun, tidak hanya terhadap anak-anak, tapi terhadap siapapun. Jadi kendalikan lisan kita, kendalikan pola pikir kita, supaya kita selalu tahu bahwa segala sikap dan perbuatan kita, ucapan kita ada konsekuensinya, baik di dunia maupun di akhirat. Sehingga kita akan lebih berhati-hati dan tidak ada sikap pelecehan, tidak ada sikap pembulian. Yang ada adalah sikap persahabatan, kerukunan, saling menghargai, saling menghormati, sehingga kita tahu bahwa kehidupan kita ini berjalan dengan wajar, normal, dan selayaknya memang kita akan hidup tenang, adem, tentrem, tanpa bully, tanpa dilecehkan. Salam bahagia, salam sejahtera, salam Putri Cempa.